atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Habib dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Punya anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari ayah Habib Sayyid Azmat Khan. Walaupun akhir-akhir ini ada menggugat Azmat Khan bukan Habib. Apa itu namanya, Ustaz Imaduddin apa siapa lah. Ayo, nggak penting. Azmat Khan. Walaupun akhir-akhir ini ada menggugat Azmat Khan bukan Habib. Apa itu namanya, Ustaz Imaduddin apa siapa lah. Ayo, nggak penting. Azmat Khan. Walaupun akhir-akhir ini ada menggugat Azmat Khan bukan Habib. Apa itu namanya, Ustaz Imaduddin apa siapa lah. Ayo, nggak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, wabil khusus sahabat-sahabat SSC channel sekalian. Pada kali ini Al-Fakir ingin mempersembahkan sebuah video dari Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua PBNU. Beliau untuk kesekian kalinya mempertegas bahwasannya para habaib itu sah sebagai keturunan Rasulullah. Mungkin beliau melihat dari beberapa pernyataan yang pernah beliau sampaikan. Yang pertama, saat Haul Wali Songo di Istiqlal beberapa bulan yang lalu, kok ternyata mereka masih bersikukuh, bahkan apapun mereka berbuat, fitnah-fitnah terhadap habaib, tuduhan-tuduhan, dan hal-hal lain yang sangat di luar akal mereka lakukan demi untuk membatalkan, menjatuhkan nama baik para habaib, bahkan mau membubarkan Robitoh Alawiyah. Mungkin dari ini beliau beberapa kali, insya Allah sudah ketiga kalinya, betul-betul mempertegas bahwasannya habaib itu sah, sudah sahih, nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Bahkan jasa-jasanya sangat luar biasa di Nusantara. Bahkan juga di video ini beliau mempertegas bahwasannya Sunan Gunung Jati itu dari jalur ayah adalah dari Habib, dari habaib. Dari jalur ibu adalah dari Prabu Siliwangi. Dan bahkan dia sempat menyentil, walaupun sekarang dipermasalahkan oleh siapa namanya Imaduddin itu, wah itu nggak penting gitu katanya. Ini mempertegas lagi bahwasanya umat Islam harus jeli karena propaganda mereka, fitnahan-fitnah mereka sampai sekarang masih masif menyerang orang-orang di lapisan bawah yang memang tidak mengenal, belum mengenal habaib, mereka masuki, mereka doktrin. Dan orang-orang yang tidak begitu mengenal, mereka juga masuki, mereka doktrin juga, akhirnya banyak yang ikut mereka. Walaupun kalau yang bagian santri beneran ya, yang pernah ngaji di pondok pesantren atau memang sudah mengenal habaib, ya mahabbahnya malah 2 kali lipat semakin tinggi. Terbukti dalam Haul Solo kemarin itu yang hadir 2 atau 3 kali lipat dari tahun yang sebelumnya. Tapi kita memang Kiai Said juga insya Allah demi untuk menyelamatkan umat yang kurang mengerti, kurang paham tentang habaib supaya tidak terlalu tergerus oleh mereka, beliau perlu menegaskan pernyataan itu lagi. Mari kita ikuti videonya, mungkin sekitar 5 atau 6 menit. Namun sebelumnya juga saya sampaikan dalam video ini juga untuk para netizen kemarin yang ingin menyampaikan ajakan tabayun saya kepada santrinya Mama Gufron, seorang ustadz yang membaca kitab Ihya Ulumuddin, yang menurut saya itu, menurut pemahaman saya itu sangat melenceng. Arti yang sebenarnya itu bukanlah yang disampaikan, bahkan yang disampaikan itu sebuah artian fitnahan kepada Imam Ghazali, fitnahan kepada kitab Ihya, dan juga fitnahan kepada habaib. Makanya kemarin saya di video yang kemarin, siapa yang bisa menghubungkan atau paling tidak beliaunya Ustadz itu bisa klarifikasi di media, di kontennya itu sudah cukup. Kalau tidak, yang bisa memediasi, menjadi mediator untuk saya untuk bertabayun ke sana. Atau kalau tidak mungkin dalam 1 minggu ini kalau ada waktu, Al-Fakir yang akan ke Pondok Unik kalau memang tidak segera ada yang menyampaikan atau klarifikasi dari beliaunya. Bahkan di kolom-kolom komentar kemarin, karena menurut saya ini sangat penting sekali, karena ini sudah menyangkut kitab Ihya, menyangkut Imam Ghazali yang seakan-akan menyudutkan, menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah klan yang sangat buruk sekali. Makanya buat saya membara juga, ya, saya bilang kepada mereka, ada respon dari 2 atau 4 orang yang sudah menanggapi. Siapa yang bisa menjadi mediator, ataupun kalau saya salah dalam pemahaman saya tentang pembacaan Ihya itu, kalau memang yang betul beliau
saya akan memberikan sebuah hadiah mobil ya. Walaupun kemarin ada yang tanya mobil apa, gitu ya. Yang penting saya rela kehilangan mobil saya, ya. Kalau kemarin ada yang sangat ngebet sekali, mobil apa, kayaknya semangat sekali. Saya bilang saya punya mobil Zebra tahun 92 masih bagus, gitu. Walaupun ada berapa mobil, itu ya alhamdulillah. Bukan tahdus binikmah atau bukan sombong, ya cuma biar buat motivasi. Ada beberapa atau mungkin mobil ini atau yang lain bisa, tapi itu kan bukan hal yang utama, cuma biar ada kesemangatan saja kalau memang mau ya. Kalau memang saya salah, saya pertegas lagi, mobil ini yang saya pakai ini kalau beliaunya mau saya kasihkan beliaunya. Saya kasihkan kepada ustadz yang membaca kitab Ihya, santrinya Mama Gufron. Kalau memang beliaunya nanti setelah klarifikasi beliaunya yang benar dalam memaknai kitab itu. Dimulai dari wa narjuhu biwasilatil iman. Itu ya. Video kemarin sudah lengkap. Sekarang mungkin ini bisa juga disampaikan. Ya. Kemungkinan karena ini channel baru ya, mungkin nggak begitu tanggapi, mungkin bisa nanti minta tolong sama Gus Zaini ya di up ajakan tabayun, klarifikasi juga dengan apa komitmen yang saya sampaikan ini. Sekarang kita mendengarkan statement pernyataan dari Ki Said Akil. Dari ayah Habib Sayyid Azmat Khan, walaupun akhir-akhir ini ada menggugat Azmat Khan bukan Habib. Apa itu namanya, Ustaz Imaduddin apa siapalah. Ayo nggak penting. Prabu Pamanah Rasa. Ya, ini cuplikan nanti setelah ini akan saya ikutan nanti ya, saya sajikan videonya dalam video ini juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Marilah kita saling memberi informasi yang bermanfaat khususnya kepada umat Islam. Semoga semua keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya tetap terjaga akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu menghormati para ulama, mencintai, menghormati para habaib, yang mana keduanya itu termasuk adalah sebuah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dapat ditawar lagi sebenarnya, karena keduanya al-munjaya ini la yunfaku anil akhar. Kedua hal ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena ini juga menyangkut ke sebuah nasab sahih, kedua nasab yang akan selalu tersambung pada Rasulullah ila yaumil qiyamah, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Yang dimaksud semua nasab dan semua sabab itu akan terputus kecuali nasab dan sabab. Nasab itu ya dzurriyyahnya Rasulullah sendiri, yaitu para habaib, para sayyid, para syaraif, dan sabab itu adalah ulama yang betul-betul sambung ilmunya, sanadnya pada Rasulullah. Tanda-tanda ilmu ulama yang sanadnya sambung pada Rasulullah, ulama ini tidak akan membenci dzurriyyah. Ulama ini akan bergandeng tangan dengan para habaib, para dzurriyyah. Jika ada ulama yang mengaku ulama tapi tidak menggandeng, tidak menghormati, tidak memuliakan ulama, maka tidak termasuk dalam sabab, tidak termasuk dalam ilmu yang akan tersambung pada Rasulullah ila yaumil qiyamah. Maka hal ini harus kita sampaikan terus. Semoga dengan ini keluarga, saudara-saudara kita tetap menjaga imannya di saat akhir zaman ini banyak yang terpengaruh oleh mereka, orang-orang yang golongan-golongan keimat ini yang menghilangkan kecintaan kepada habaib, bahkan menanamkan kebencian, bahkan membatalkan nasabnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Syekh Hasanuddin, dipanggil Syekh Qura itu qori, membaca Quran. Marah dia, Raja Siliwangi marah, akan saya bunuh. Itu apa itu? Dari selatan, dari Cekawali, dari Kawali Ciamis, itu pusatnya Pajajaran di sana dulu. Berangkat ke utara, ke Kerawang. Sampai di sana ada santrinya muridnya Syekh Qura, perempuan, lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak, dilihat yang baca Quran perempuan kutilang, kuning, tinggi, langsing. Itu Prabu Siliwangi langsung klepek-klepek. Jangankan mau membunuh Syekh Qura, malah jatuh cinta pada santrinya. Ya Allah,
Langsung lamar, untuk saya saja. Silakan, kamu masuk Islam. Masuk Islam, gak apa-apa. Raja Siliwangi masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Subang Larang namanya. Anaknya Ki Gede Tapa, bandar pelabuhan di Cirebon, Ki Gede Tapa itu. Ringkat cerita, ya kalau dongal lama ya berjam-jam. Ringkat cerita, terjadi pernikahan Raja Siliwangi dengan perempuan muslimah. Dan dia masuk Islam. Istrinya 3. Ada yang beragama Hindu namanya Ambit Kasih, ada yang beragama Buddha namanya Ratu Icih, ada yang beragama Islam Subang Larang. Konon Prabu Siliwangi Islamnya tidak serius, tidak benar-benar muslim, tidak, tapi nanti punya anak 3 luar biasa jasanya terhadap Islam. 1, Syekh Rahmatullah yang dipanggil Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan. Orang Sunda asli, orang asli pasti Islam. Kalau ada orang Cianjur Kristen, Batak itu pendatang. Kalau asli Cianjur, asli Sukabumi, asli Bandung, asli Garut, asli Ciamis, pasti Islam. Itu yang Islam kan namanya Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang. Hanya 1 tidak mau masuk Islam, pembesar negaranya, namanya Patih Pucukumun. Agamanya tetap Sunda Wiwitan Karuhunan. Sampai sekarang ada di mana? Ayo, di mana? Suku Baduy di Malimping, Lebak. Itu masih agamanya Sunda Wiwitan Karuhunan, mengikuti siapa namanya? Patih Pucukumun. Nah, yang kedua, anaknya Prabu Siliwangi kedua namanya Walang Sungsang atau Syekh Somadullah, menjadi Bupati Cirebon, namanya Ki Kuwu Cirebon. Kutu bupati lah, kutu kepala daerah Kuwu masih sekarang Cirebon. Ki Kuwu Cirebon yang menyebarkan Islam di daerah Cirebon. Itu orangnya sakti. 1, punya ilmu ajidipa, bisa memahami bahasanya binatang. Kalau semut lagi ngobrol, lagi bicara, ngerti dia. Yang kedua, punya ilmu titi murti. Kalau musuh akan macam-macam, dia kelihatan besar, raksasa. Yang ketiga, halimun, bisa ngilang, bisa nggak kelihatan. Kalau sampai punya halimun, Alfamart habis semua saya kira. Itu terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon, sakti orangnya. Yang ketiga, anaknya Prabu Siliwangi dari Subang Larang, perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari India namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan, punya anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari ayah Habib Sayyid Azmat Khan. Walaupun akhir-akhir ini ada menggugat Azmat Khan bukan Habib, apa itu namanya, Ustaz Imaduddin apa siapalah. Ayo, nggak penting, nggak penting. Yang penting yang jelas Sunan Gunung Jati, bapaknya dari India Abdullah Azmat Khan. Dan Sunan Gunung Jati termasuk salah satu wali Songo, wali 9 yang meneruskan perjuangan agama Islam.